Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah, kali ini saya bisa bertemu dengan Pak Jamal. Ya. Gimana nih Pak Jamal keadaannya? Alhamdulillah sehat walafiat lah. Ya. Grogi gak nih Pak Jamal ya? Enggak Pak, kayaknya tenang saja ya, biasa aja karena kita tujuan pendampingan ini bukan untuk kayak apa sih pertanyaan yang harus berat lah gitu ya, kita sharing aja. Baik. Ya, karena ini tujuan kita fokus pendampingan kali ini yang pertama adalah diskusi tentang belajar daring ya Pak Jamal ya. Kemudian yang kedua refleksi penerapan kurikulum perubahan kelas yang sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mungkin sudah dipelajari selama kurang lebih 1 bulan sama Pak Jamal ya. Kemudian diskusi pembuatan kerangka portofolio digital. Waktu kita lokakarya orientasi sudah diajarkan ya, maksudnya buat portofolio digital. Nah, nanti kita akan bahas lagi itu. Kemudian yang keempat, fokus kita nanti diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri yang pernah ditulis sama Pak Jamal waktu lokal orientasi juga gitu ya. Nanti kita akan bahas semua atau diskusikan semua. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama dulu adalah pertama adalah proses yang sudah berjalan nih Pak selama 1 bulan terakhir. Apa yang sudah dilakukan dan capaian apa yang sudah Bapak dapatkan selama kurang lebih 1 bulan? Baik, terima kasih Pak. Jadi dalam proses 1 bulan itu saya mempelajari modul 1.1 itu bahwa di modul itu ada apa, Ki Hajar Dewantara itu memaparkan bahwa kita itu harus berpihak pada murid. Pembelajaran itu harus berpihak pada murid dan saya harus menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya kita seorang guru itu harus dituntut hanya menjadi fasilitator, menjadi fasilitator murid. Dan metode saya sekarang alhamdulillah Pak sudah berubah. Ya, dulu dari yang dulu ya. Ya, dulu saya itu ya cara menerangkannya kayak orang ceramah gitu. Jadi kita ngobrol kita menerangkan, anak menulis, setelah itu menerangkan. Setiap hari seperti itu saja. Dan sekarang kita punya alat media digital, ya. Kita punya memakai Infocus dan laptop. Nah, saya ya seperti ketika ketika orientasi atau bagaimana, pokoknya saya menggunakan Infocus sekarang Pak. Artinya anak-anak itu suruh mencermati dan melihat video-video dan melihat gambar-gambar, pokoknya yang sesuai yang diterapkan Ki Hajar Dewantara. Jadi tidak monoton lagi seperti yang dulu ya. Sekarang sudah setelah selama 1 bulan tuh ada perubahan ya. Ada yang perubahan signifikan yang dilakukan oleh Pak Jamal ya. Kemudian saya mengecek selama 1 bulan ya Pak Jamal ya. Kegiatan daring, pertama kehadiran Pak Jamal hadir terus walaupun sempat sekali ya keterlambatan karena ada kendala mungkin ya, ada kendala. Nah, tapi ya mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Baik, Pak. Kemudian tugas-tugasnya kemarin juga saya sampaikan kepada CGP yang lain, perhatikan instruksinya gitu ya. Instruksinya kalau buat video ya video, bikin audio ya audio. Jangan sampai bikin audio atau video tulisan gitu. Nah, itu apa sih ya? Ya ini evaluasi supaya nanti jangan sampai, karena kan penilaiannya nanti sama fasilitator gitu ya, penilaian itu gitu. Baik Pak. Ya. Jadi, itu ya gimana? Jadi gini Pak, kebetulannya yaitu sharing lah. Alhamdulillah kita ketemu, artinya sharing. Sebenarnya sih saya pengen ngobrol, pengen waktu itu Pak, sebenarnya saya itu kenapa bikin tugas, ya jujur dalam hati saya, yang penting saya ngerjain tugas lah. Karena waktu itu kan kalau lulusan kelas 6 Pak, betul. Terus ada lagi akhir sana di madrasahnya, belum ngurusin tabungan, ngurusin ijazah, ngurusin PPS dan lain-lain gitu. Iya, jadi makanya ya Allah, saya itu yang penting bikin tugas lah intinya itu. Makanya kok Pak tugasnya begini Bu.
ya udahlah gitu, yang penting itu insya Allah kedepannya enggak Pak. Iya. Ya, intinya sih nanti sesuaikan antara tugas instruksi yang ada di LMS tersebut, disesuaikan saja. Baik. Ya ini catatan saya ya, karena kan saya juga sebagai pengajar praktik, ya kita sama-sama lah mengingatkan gitu. Sama saya juga kalau misalnya terlambat dari CGP-nya terlambat, saya juga ikut terlambat gitu kan. Karena ada data yang belum masuk gitu, misalnya kayak kemarin misalnya tugas-tugas gitu. Teman-teman sekarang yang lain tugas-tugas yang ada di upload di LMS, karena kan saya tidak bisa akses ya untuk lihat semuanya gitu. Nah mereka sekarang udah masukkan karena kita waktu lokal orientasi sudah bikin portofolio digital, disimpan semua Pak di situ. Jadi bisa lihat kayak tugas-tugas gitu. Gimana? Udah ada Pak. Udah bisa ya. Ya nanti kita di portofolio digital kita akan bahas itu. Baik, saya mengapresiasi Pak Jamal sudah mengikuti ya, walaupun memang yang namanya kendala itu pasti ada ya Pak. Entah itu sinyal lah, ya pernah sekali kita sinyalnya sama kata saya nggak bisa masuk gitu kan. Karena ya namanya juga kegiatan daring ya, pasti saja ada kendala. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya tidak ada kendala dan Pak Jamal bisa mengikuti kegiatan tersebut. Baik, kita ke bagian inti pendampingan. Kita lanjut tentang Pak Jamal masih ingat gak? Ada harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Masih ingat ya? Nah, itu ada saya bawakan lagi untuk dicek ya. Nah, setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan nih, Pak Jamal ya, bersama fasilitator, mungkin pengajar praktek juga, bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak saat ini? Jadi kalau harapan saya tentunya saya ini ingin merubah terutama diri sendiri Pak. Yang dulunya jujur saya tuh males orangnya, artinya datang sering terlambat gitu. Terutama pada diri sendiri. Yang kedua ingin menggerakkan teman-teman rekan sejawat supaya mengikuti metode pembelajaran yang sekarang. Artinya di kurikulum Merdeka itu pengennya sih kita dengan rekan-rekan sejawat itu bisa semua Pak. Khususnya ya sekolah saya aja dulu lah, artinya jangan jauh-jauh lah dulu ya. Sekolah kita dulu aja ya. Teman saya aja dulu di sini supaya mengikuti, artinya di dalam guru penggerak itu ini loh, di guru penggerak itu banyak ilmu, banyak pengalaman dan banyak sekali ilmunya yang dialami oleh saya. Dan kekhawatiran saya yang jelas sih masalah waktu Pak, yang jelas pembagian waktu ya, manajemen waktu yang paling ini karena, ya dalam yang namanya ya artinya bukannya sok sibuk ya Pak, artinya saya itu bukan karena memang di luar sana ya waktunya itu dari siang sampai malam itu ada. Ikutan ini juga panitia pemilihan gitu. Makanya kalau ngerjain tugas itu ya jatahnya malam Pak saya. Artinya jam 11 pulang dari kegiatan itu kegiatan itu ya kita garap. Paling bisa malam kalau ngerjain. Kalau siang benar-benar nggak bisa kalau siang. Berarti kekhawatiran masih ada ya. Karena pembagian waktu mungkin ya Pak Jamal yang manajemen waktu. Terus apa lagi? Ilmu yang saya dapatkan itu khawatirnya saya tidak bisa menyampaikan, artinya anak itu tidak bisa memahami walaupun masalah paham, masalah ilmu dan lain-lain itu kan ya masalah itu mah Tuhan kan Pak. Istilahnya saya sebagai guru kan hanya menyampaikan. Adapun dikasih ilmu yang dalam atau anak itu kurang mampu, kita kembalikan ke kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi kekhawatiran masih tetap ada ya Pak, nggak bisa membagikan ilmunya, tapi ya tadi nggak harus keluar sekolah dulu, tapi minimal dengan rekan sejawat dulu ya. Nah, tadi ada kekhawatiran ya. Nah, kekhawatiran itu berarti masih terjadi ya Pak? Masih Pak. Masih terjadi ya. Kemudian harapan yang sudah terwujud selama pembelajaran 1 bulan ini apa? Harapan-harapan yang sudah terwujud? Ya siswa-siswa itu ya pengennya sih mencapai, artinya apa yang saya sampaikan itu
siswa atau murid-murid itu bisa 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 memahami apa yang saya sampaikan. Terus metode yang saya sampaikan karena tujuannya menyenangkan anak kan Pak, memerdekakan anak di dalam kelas. Semoga ya itu terjadi, artinya di dalam kelas itu senang, anak-anak itu merasa merasa senang merasa ya senang pada saat Bapak Jamal mengajar gitu ya. Itu. Iya. Adakah harapan baru Pak ke depannya untuk pembelajaran 1 bulan ke depan daring ya, terutama pada saat daring, ada harapan baru nggak? Kalau harapan baru ya ada sih Pak. Yang jelas metodenya juga baru nantinya. Iya. Kita mungkin nanti ya mencari metode yang baru lah, intinya. Saya mandiri, bagaimana sih cara siswa itu bisa beraktivitas sendiri. Intinya mereka aktif ya Pak. Iya, Pak. Aktif, anak-anak aktif, dan pembelajaran juga jadi menyenangkan gitu Iya. ya. Kemudian ini Pak, ada dukungan nggak yang diberikan oleh kepala sekolah atau rekan-rekan guru dalam pembelajaran daring yang dilakukan oleh Pak Jamal tersebut? Iya, baik Pak. Dari kepala sekolah sendiri, dari awal Pak, sebelum mendaftar, beliau sangat mendukung sekali. Bahkan seluruh guru di sini kalau bisa daftarlah, artinya daftar di guru penggerak supaya tidak tertinggal dengan kurikulum-kurikulum yang baru. Karena sebenarnya menurut beliau tidak ada kurikulum yang berubah-berubah, tidak ada. Sebenarnya sama, hanya wadahnya saja. Wadahnya berubah, dan isinya itu sama. Jadi guru-guru itu dituntut untuk ya intinya memberi motivasi dan semangat untuk mendaftar ke guru penggerak ini. Jadi semuanya mendukung ya Pak, dari Semuanya kepala mendukung. sekolah, rekan-rekan guru barangkali ada. Rekan sejawat juga sama Pak, mendukung. Dan ketika ada ada kekosongan atau kita tidak hadir atau bagaimanapun karena kegiatan ini ya beliau pun siap menghandle. Baik. Berarti semuanya memberikan dukungan ya Pak terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jamal. Barangkali Pak Jamal, kalau kegiatan online misalnya pembelajaran daring itu di rumah atau di sekolah? Di rumah, kebanyakan di rumah. Di rumah ya. Jadi itu selama ini berarti dukungan dari pihak keluarga juga ada ya? Ada. Selain ini ya. Dari pihak keluarga, dari pihak masyarakat lah, karena kita kalau ya, yang seringnya sih kita di kantor Baldesa Pak. Seringnya di sana. Ya, berarti akses wifi-nya mendukung ya. Kalau enggak ya kuotanya ya. Tenang, kuota ada disiapkan. Kita sekarang ke tindak lanjut hasil pembelajaran nih Pak. Waktu pertama kan kita bicara banyak tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara gitu ya. Nah, berdasarkan pelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari, apa perubahan yang dilakukan Pak Jamal ya di kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut? Apa yang selaras nih ya? Yang pertama Pak, tentunya kita mengikuti metode pembelajaran yang sekarang. Artinya pembelajaran yang sekarang itu kan bisa ditempuh baik itu lewat alat peraga atau audiovisual atau apa sajalah, pojok baca. Nah, ditambah lagi yang jelas siswa itu harus ditekankan untuk memahami dan mendalami budi pekerti Pak. Yang jelas itu. Karena menurut saya percuma seorang siswa ketika pandai, pinter, tapi dia itu akhlaknya nggak bagus itu. Kadang-kadang ya seperti itu terjadi. Banyak yang sebelum-sebelumnya seperti itu, pinter tapi ketika sudah keluar dari sekolah ya dari siswa itu ya kayak nggak kenal banyak. Dan saya tuh tidak menginginkan seperti itu. Kan yang ditekankan ya ini loh, guru kamu dulu tuh kamu belajar di sini, artinya jangan dengan orang tua saja, artinya dengan guru-guru, dengan teman-temannya ya harus berakhlakul karimah itu kok. Nah, bicara akhlak ya, kan sekarang ada perkembangan teknologi yang kadang membuat anak-anak juga dari perilaku, sikap,
ini ada perubahan. Menurut pandangan Pak Jamal sendiri gimana nih sekarang dengan ada kemajuan teknologi ini? Iya. Ya, yang penting kita mengontrol dengan orang tua, Pak. Artinya Kerjasama ya, kerjasama dengan orang tua. Jadi walaupun memang digital itu membantu untuk mencari apapun, contohnya seperti Google itu kan. Nah, tapi tetap dibatasi dengan ya konten-konten yang tidak layak lah. Nah, apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul ya Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut, Pak? Gimana? Jadi pada saat pembelajaran tuh yang modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara kan Pak Jamal kan mulai nih di kelas ada perubahan. Nah itu tuh apa gitu yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut gitu? Ya, yang jelas dorongan saya itu saya ingin tidak sama dari yang lain, Pak. Ingin unggul lah, gitu. Ada perbedaan lah ya. Ada perbedaan. Dari misalnya Pak Jamal dulu saya dengan setelah mengikuti CGP ya. Bukannya artinya bukannya ya mentang-mentang ini guru penggerak nih hari ini kan enggak, karena memang dari diri saya mau ingin berubah, Pak, ingin berubah, terutama kan berubahnya itu dari diri saya sendiri. Itu dorongan yang paling kuat itu, Pak, dari diri saya. Apa yang hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya menurut Pak Jamal? Menurut saya yang sudah baik itu di metode pembelajarannya. Saya dalam waktu 1 minggu ini berangkat, kita menggunakan metode yang itu tadi, menggunakan yang berbeda. Ya, terus kita juga sering bawa siswa keluar belajar di luar kelas. Jadi tidak monoton ya di kelas. Monoton, artinya berkolaborasi dengan alam. Nah, yang perlu saya perbaiki yang jelas masalah fasilitas, Pak. Karena tahu sendiri Bapak tadi keterangan dari Bapak Kepala Sekolah itu karena SD saya terpencil gitu. Jadi ya maklum lah istilah fasilitasnya kurang memadai. Tidak sebagus di kota lah ya gitu ya. Nah, perubahan konkret yang telah dilakukan Pak Jamal di kelas apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini sedikit evaluasi lagi ya. Jurnal refleksi yang dituliskan oleh rekan-rekan sebaiknya sih mengikuti contoh-contoh ya. Kan ada 4F, 4C, deals ya, deal begitu ya tulisannya. Tapi disarankan sih mengikuti salah satu contoh-contoh tersebut. Karena apa? Kita tuh belajar, sama-sama belajar. Saya waktu CGP jurnal refleksinya beda-beda, pakai yang 4F, 4C gitu ya, deals, topi gitu. Biar apa nantinya ke depannya kita tahu ya bikin refleksi itu ternyata seperti ini. Seperti ada sih yang salah satu CGP yang pada saat membuat jurnal refleksinya hanya berupa tulisan aja apa yang dirasakan kayak gitu, kayak cerita gitu. Tapi ya sebaiknya mah sudah diterapkan tadi ya model model refleksinya ada 4F, 4C kayak gitu. Nah, nanti itu sekedar saran aja ya. Nah, sekarang lanjut ke pembuatan kerangka portofolio digital. Yang saya tanyakan, media atau platform yang digunakan oleh Pak Jamal dalam membuat portofolio digital itu apa, Pak? Yang ada yang pakai Google Drive, terus menggunakan Google Sheet dan Canva. Jadi intinya di Google Sheet ya, nanti linknya bisa ke Google Drive, bisa gambar-gambarnya di Canva gitu Canva, ya. Oke. Nah, boleh saya lihat, Pak, portofolio digitalnya? Baik. Slide-nya. Oke, Pak, saya lihat ya. Bisa dipublikasikan dulu, Pak. Klik publikasikan.
Oke. Sekarang lihat yang ini Pak. Nah, klik itu, salin link ke tab baru, ya, paste di situ. Mana Pak? Paste, Ctrl V. Nah, ini ya tampilannya yang pasti Pak Jamal alhamdulillah sudah bisa membuat portofolio digital ya. Waktu lokal karya orientasi ya kita kan buat, dan alhamdulillah Pak Jamal sudah buat. Ini udah kemajuan kan ya. Nah, nanti diharapkan tugas-tugas itu disimpannya di Google Sheet ini. Ya tadi betul kata Pak Jamal bahwa yang misalnya link kayak tugas berupa tulisan atau apa di Google Drive dulu, nanti linknya dimasukkan ke sini. Nah, nanti biar saya dengan fasilitator kalau ada tugas-tugas juga bisa ngecek gitu ya. Nah, komponen apa saja Pak yang ada di sini? Coba dilihat. Mulai dari awal. Ya, dari awal masa orientasi. Nah, kan sebelumnya kan ada ruang kolaborasi ya, dulu, betul. Terus lokakarya orientasi ini. Terus mulai dari diri konsep. Ini waktu satu kelompok kita. Terus tugas-tugasnya juga ada di sini ya. ada Pak. Nah, ini Pak. Boleh saran ya, boleh saran. Pertama untuk beranda itu bagian awal cukup poin-poin penting saja. Nah, nanti di sini kayak halaman ya, halaman 1, halaman 2 misalnya akan diisi modul 1.1. Tulis saja nanti diklik sini, boleh Pak? Klik sini. Nah, nanti halaman Pak di sini. Nah, halamannya kan ada beranda, ada tentang. Nah, di sini misalnya halaman project nih ya, untuk paket modul 1.1 ini diubah aja, namanya diganti aja Pak, bisa diklik sini. Nah, diganti nama ya, di sini aja klik. Nah, diganti namanya, misalnya khusus untuk modul 1.1. Nah, oke Pak. Nah, di modul 1.1 yang tadi tugas-tugas modul 1.1 pindahkan aja ke sini semua Pak. Nah, jadi yang bagian beranda hanya poin pentingnya saja, misalnya profil singkat Pak Jamal. Nanti modul 1.1 di sini semua. Nanti modul 1.2 di jadi biar maksudnya mah terfokus. Nanti kan kalau ke bawah banyak banget gitu ya. Jadi kalau ke sini kan ya tinggal klik aja modul 1.1. Ya, baik. Nah, modul 1.2. Nah, ini sebagai masukan saja sih supaya orang kan gampang ya lihatnya. Ya, kemarin tuh saya begini Pak. Udah jadi modul 1.1. Nah, cuman saya tuh mau cari slide berikutnya kemana gitu. Artinya mau bikin 1.2-nya. Iya. Ya tinggal tambahin lagi Pak. Nanti kalau misalnya coba diklik aja di halaman, tambah Pak. Nah, tambah modul 1.2. Oke. Nah, berarti nanti ini modul 1.2. Ini bisa diatur Pak, ditarik ke biar urut ke bawah. Nah, kayak gitu. Baik. Jangan lupa publikasikan. Oke. Biar gak simpan, publikasikan dulu. Publikasikan. Publikasikan aja dulu. Biar nanti kesimpan. Soalnya kadang kalau ini lupa, belum mau kesimpan, jadi tampilannya nggak sesuai yang diinginkan. Tadi kan pengennya ada modul 1.1, modul 1.2 kayak gitu. Nah, tinggal nanti sebagian data yang di beranda tadi Pak dipindahkan aja ke modul 1.1. Khusus untuk yang di beranda tadi. Ini semua ya Pak. Tadi kan di beranda semua nih Pak. Coba di beranda semua. Nanti dipindahin ke situ. Ya cukup waktu sih. Nggak langsung pindahin gitu semua. Itu ya. Jadi itu komponen yang nanti dituangkan di portofolio digital. Baik. Gak apa-apa Pak, jadi ini kan pembelajaran dan Google Site ini kan bisa dimanfaatkan nanti untuk pembelajaran. Nah,
tugasnya ada di sini ya gitu di Google Site. Boleh Pak, nanti buat khusus yang ini kan untuk CGP lah ya kalau ini. Nanti buat lagi khusus untuk pembelajaran Pak Jamal. Misalnya bikin Google Site khusus Pak Jamal ngajar kelas berapa sekarang? 6. Masih kelas 6. Ya khusus kelas 6. Materinya biar buka-buka lagi kan. Oh, dulu tuh ada misalnya udah bikin Pak Jamal PPT-nya ya. Simpen di situ. Nanti pas tahun berikutnya tinggal klik aja. Ya, bener gak? Tugasnya misalnya ada ulangan atau apa gitu, ulangan harian, ulangan tengah semester atau simpen di situ Pak. Jadi nggak butuh praktis ya? Iya. Ya itu sekedar saran nanti ke depannya. Jadi portofolio digital ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran Pak Jamal nanti di kelas gitu. Barangkali kita lupa juga kemana-mana gitu kan. Aduh, saya tugasnya apa ya gitu ya. Misalnya kita tiba-tiba ada kerjaan atau apa gitu. Kan kita udah simpen di sini. Pak, nitip ya tugas saya ada di link ini ya. Gitu. Udah enak kan Pak? Gitu. Manfaatkan. Jadi portofolio digital ini bisa dimanfaatkan juga untuk pembelajaran Pak Jamal di kelas. Kemudian, nah tadi bentuknya sudah saya lihat ya, bentuk penyajian portofolio digital. Saya sudah ya luar biasa nih Pak. Kelompok kita bisa semua Pak bikin portofolio digital. Kelompok lain masih belum Pak. Alhamdulillah kita sudah semua bikin. Dan mungkin kayak Bu Rin mah katanya Pak saya sebenarnya sudah buat tapi belum seperti sekarang karena ternyata oh iya ya katanya bisa dimanfaatkan untuk ini itu gitu. Pak Anton juga sama walaupun dia guru TIK gitu ya. Iya ya Pak, ternyata Google Site enak juga katanya. Iya gitu, benar. Ya itulah kadang ilmu Pak Jamal ya. Mungkin saya ilmu yang sedikit ini walaupun sedikit dikasihkan ke orang mungkin lebih ngulik lagi Pak. Lebih ngulik lagi. Nah itu karena Pak Jamal sudah buat dan kita tidak berlama-lama nih Pak. Karena di sininya sebenarnya 60 menit sih. Tapi kita kan nggak proses pembuatan lagi karena sudah pernah dibuat di sana gitu ya. Terus poin-poinnya sudah tadi udah bagus Pak Jamal per hari supaya apa sih? Ini tuh untuk dokumentasi Pak. Iya. Suatu saat kita udah selesai kayak saya aja. Betul. Saya tuh iya ya dulu ada siapa ya teman-teman saya tuh saya lupa lagi nih Pak teman-temannya. Oh ternyata pas diklik oh iya ya ada saya tuh ini. Oh nama fasilnya siapa ya atau instrukturnya siapa sih ya yang pernah dengan saya dicek lagi di portofolio digital. Oh iya ingat jadinya. Sama lah Pak, kadang manusia mah kadang lupa gitu kalau nggak didokumentasikan. Nah itu Pak, untuk pembuatan kerangka portofolio digital ya. Nah sekarang kita masuk ke peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Yang ingin saya tanyakan, ini kan waktu kegiatan demonstrasi kontekstual dengan fasilitator Pak Jamal mungkin masih ingat ya kompetensi yang sudah dimiliki oleh kita gitu ya. Nah menurut Pak Jamal kompetensi apa yang sudah baik menurut Pak Jamal pada diri Pak Jamal sendiri gitu? Ya dalam diri saya merasakan perubahan yang sangat jauh Pak. Artinya dalam diri saya. Nah untuk ke orang lainnya ya belum, artinya sedang berjalan. Ya. Yang jelas dalam diri saya merasa alhamdulillah saya udah seperti ini gitu. Yang dulunya bagaimana dan sekarang seperti apa. Itu. Bisa berkolaborasi juga ya Pak Jamal ya? Bisa Pak. Nah, itu kan kompetensi yang maksudnya yang dimiliki oleh Pak Jamal. Pak Jamal bisa bergabung dengan teman-teman, itu bagian daripada kolaborasi kan kolaborasi. Ya, berkolaborasi. Karena tidak semua orang mungkin. Kalau introvert atau pendiam, saya yakin nggak bisa gitu kan. Betul. Nah itu dimiliki kan oleh Pak Jamal. Iya. Jadi setiap ada apapun ya, terutama musyawarah apapun, kita yang memulai saya di sini. Nah dan menjadi fasilitator teman-teman lah, artinya moderator. Ya, jadi merangkul semua, baik itu di pembelajaran, di luar pembelajaran. Ya, saya istilahnya dalangnya di sini. Berarti itu kan kompetensi yang baiknya ya Pak. Iya. Nah, sekarang kompetensi apa yang menurut Pak Jamal perlu ditingkatkan? Yang jelas di pembelajaran Pak. Karena saya belum mengetahui modul-modul yang berikutnya, modul kedepannya itu seperti apa.
ya kita berjalan sesuai apa yang dikerjakan oleh saya, artinya di modul 1.1 penerapan modul 1.2 itu kekurangan. Nah, kalau Yang misalnya tadi kelebihan di kolaborasi ya. Kemudian Pak Jamal juga mungkin yang perlu ditingkatkan tadi masalah pengetahuan yang kedepannya ya, yang belum pelajari, karena banyak ilmu-ilmu yang perlu dipelajari sebagai guru penggerak atau nantinya sebagai guru ya di kelas gitu. Nah, setelah Pak Jamal mengetahui kelebihan dan kekurangan tersebut, apakah ada perubahan rencana yang dulu misalnya rencananya di situ ditulis gitu? Apakah rencananya akan berubah atau tetap jalanin rencana itu dulu, Pak? Ya sedikit berubah, Pak. Iya. Artinya kita itu harus mengetahui metode dulu. Artinya kita harus mengetahui ilmunya dulu, baru kita sampaikan ke siswa. Jadi kalau kita belum tahu, kita terus menyampaikan ke siswa. Kalau ada siswa yang bertanya, kita nggak bisa apa-apa kan, bingung sendiri, Pak. Ya, jadi Pak Jamal intinya sih sudah tahu ya, maksudnya kelebihan, kekurangan, dan rencana kedepannya seperti apa. Nah, saya ucapan terima kasih nih ya, mengapresiasi sekali Pak Jamal, terutama dalam laporan ya, laporan belum pernah terlambat kan? Belum. Dudet gitu, Pak. Jangan Belum. sampai lebih dari dudet kalau tugas-tugas gitu. Belum pernah, Pak. Pernah juga waktu jurnal 2 mingguan. Iya, benar. Kalau jurnal 2 mingguan sering terlambat gitu, karena gak ada dudetnya iya, gitu ya. Dudetnya, Pak, yang bingung itu. Jadi waktu ngobrol sama CGP yang lain tuh ada di itu tuh di kalender tuh ya. Iya. Kita ya nggak tahu saya nggak tahu. Tapi tetap dikerjakan, Pak. Jadwal apakah ditempel, Pak? Saya sendiri jadwal tuh ditempel, Pak, di depan di jadwal kamar itu. tuh. Di, Iya, di rumah ada, Pak. Iya, di rumah tuh ditempel. Iya. Oh, tanggal sekian. Kalau saya kan nggak ada dudet kayak Pak Jamal kan, Iya. gitu ya. Kalau pengajar praktik ya cuman hari ini tanggal sekian ada kegiatan lokal gitu. Nah, itu saya pasang pengingat gitu. Kadang iya ya. Saya kadang kayak demonstrasi kontekstual, elaborasi, pemahaman gitu kan. Jadwalnya suka lupa gitu kan. Ya karena tahu sendiri kalau udah di kelas atau apa, kadang dengan kegiatan lain kan udah pikiran tuh udah kemana-mana kan, Pak. Saya aja baru inget yang hari ini kan ada ya, jadinya kan jam 3 ya kita ya. Jam Kan 3. tadinya kita santai aja gitu ya, minggu ini mah santai lah gitu ya. Ternyata Jumat ada ya ternyata. Jam 1, Pak, kelas B. Oh, jam 1? Iya, kelas B itu jam 1. Oh, Jam 1 ditukar ya? sampai jam 3. Bukan jadi diikat kan ya. Nah, itu. Nah, sekarang di bagian akhir, Pak, apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah sesi pendampingan ini, Pak? Apa ya intinya mah jelaskan sajalah apa ada manfaatnya atau hikmahnya dari kegiatan. Ya, yang jelas manfaatnya pasti ada, Pak. Karena yang pertama ya silaturahmi, yang kedua bisa menambah ilmu untuk saya, artinya memberikan kalau teguran sih terlalu umpan balik lah, umpan balik iya, kepada saya bahwa kekurangan dan kelebihan saya seperti ini. Terus ya kedepannya insya Allah saya akan meningkatkan kembali, Pak. Meningkatkan kembali apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan itu insya Allah kedepannya itulah diperbaiki semua, ditingkatkan semua. Baik, menurut Pak Jamal apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki menurut Pak Jamal sendiri? Yang kegiatan pendampingan ini nih. Yang sudah baik ya yang sedang berjalan ini, Pak. Sudah baik, dan yang perlu diperbaiki Bapak artinya jangan bosen-bosen lah, artinya ngomong ke saya atau jangan sungkan lah ya kalau ada sungkan. yang perlu di ini ya. Barangkali saya lupa, barangkali saya tidak ingat ya, Bapak saling mengingatkan lah. Saya minta itu, Pak. Ya, baik Pak Jamal. Ini saya mengapresiasi sekali ya Pak Jamal, terima kasih atas masukannya, karena saya yakin setiap manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Nah, mudah-mudahan
pendampingan kali ini ada manfaatnya ya buat Pak Jamal juga dan buat saya juga. Yang pasti Pak buat saya juga pengalaman Pak kesini gitu. Yang dulunya tidak pernah kesini jadi kesini gitu kan. Jadi bersilaturahmi dengan guru-guru SDN Kelawangan 2 gitu ya. Kemudian bisa ketemu dengan bapak kepala sekolah, guru-gurunya gitu. Itu hal yang membahagiakan buat saya. Nah, mungkin itu dulu Pak Jamal pendampingan kali ini. Kita nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya. Kalau ada yang tidak mengerti tentang materi atau ya tentang portofolio digital nanti kita bisa sampaikan. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.